Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Banyak, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baik bagi kita semua untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Ada yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Enggak, Bu. Oke, Ibu jelasin dulu ya. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar kebangsaan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Ikrar ini diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Tanggal berapa tadi? 28 Oktober 1928. Oke. Isi Sumpah Pemuda yang pertama itu satu tanah air. Para pemuda sepakat untuk mengakui bahwa seluruh wilayah Nusantara adalah salah satu tanah air, yaitu Indonesia. Yang kedua, ada satu bangsa. Mereka menyatakan bahwa seluruh rakyat yang mendiami tanah air Indonesia adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu ada satu bahasa. Para pemuda sepakat untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Makna Sumpah Pemuda ada juga. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang utuh. Menyatukan apa aja tadi? Ada suku, ada dan ada budaya. Oke, pinter. Ada identitas nasional. Sumpah Pemuda membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Lalu ada semangat kebangsaan. Ikrar ini membangkitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan pemuda Indonesia. Lalu Sumpah Pemuda ini adalah dasar negara. Sumpah Pemuda menjadi salah satu dasar dalam pembentukan negara Indonesia. Oke ya. Ibu punya stadium ya. Di sini juga ada tokoh-tokoh penting Sumpah Pemuda. Yang pertama ada W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya yang dimainkan secara instrumental tanpa syair saat kongres. Lalu ada Muhammad Yamin, perumus naskah Sumpah Pemuda. Nah, jadi perumus naskah Sumpah Pemuda ini Bapak Muhammad Yamin. Lalu ada Muhammad Tabrani. Bapak ini, Bapak Muhammad Tabrani itu adalah Ketua Kongres Pemuda pertama. Ya, lalu ada Sogondo Jojo Puspito. Nah, ini pemimpin Kongres Sumpah Pemuda. Lalu ada juga Bapak Sunario Nah, ini Bapak ini tukang penasehat panitia Kongres Sumpah Pemuda. Ada Si Kong Leong, pemilik rumah tempat Kongres Sumpah Pemuda. Lalu yang terakhir ada Bapak Soetomo, yaitu pendiri organisasi Budi
bangkitnya semangat kebangsaan. Nah, ini tadi ada tokoh-tokoh pentingnya. Nah, ini di sini ada gambar waktu kongres itu terjadi. Ya. Ya, emang ada nih. Ya. Lalu, nah, ini juga ada lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, ya, ada 1908. Perhimpunan Indonesia terbentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia yang belajar di Belanda. Lalu 1915 pada tanggal 7 Maret Trikoro Darmo Jongjakarta berdiri. Nah, lalu 1928 30 Aprilnya 22 Mei-nya Kongres Pemuda 1 dilaksanakan. Kongres ini melahirkan gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Nah, yang 1928 itu Kongres Pemuda 2 yang digelar pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Lalu ada sang kongres berlangsung Muhammad Yamin Nabaka ini tadi, perumusnya tadi itu menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Gagasan itu diberikan kepada Jojo Posito yang menjabat sebagai ketua kongres. Nah, di sini ada isinya, ada isi Sumpah Pemuda. Ibu bacakan dulu ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Siapa yang mau maju? Ya, dari Habibie dulu. Boleh dibacakan, maju ke depan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sudah? Terima kasih ya Bibi, ini hadiahnya. Lalu ada Safira. Safira, silakan membaca ini, maju ke depan Safira. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, kujab sekali. Terima kasih. Lalu jadi Ibu mau kasih tahu dulu mengapa Sumpah Pemuda itu penting. Sumpah Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini menjadi titik balik dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Sumpah Pemuda juga menjadi dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia hingga saat ini. Nah, nilai-nilai yang tergandung dalam Sumpah Pemuda yang pertama itu nasionalisme. Ada apa? Nasionalisme. Yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua ada persatuan, menyatukan perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada kesatuan, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang keempat ada toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Nah, di sini juga Ibu punya materi tentang penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Ada menghormati simbol-simbol negara, bendera merah putih, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Menjaga kerukunan, hidup berdampingan secara damai dengan sesama warga negara. Berpartisipasi dalam kegiatan
kegiatan sosial, membantu sesama yang membutuhkan, menjaga lingkungan, melestarikan alam dan lingkungan sekitar, menghargai perbedaan, menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya. Oke ya, selesai. Nah, di sini siapa yang berani? Ini ada pertanyaan. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita